Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Hai anak-anak hebat. Apa kabarnya semuanya di hari ini? Mudah-mudahan kita semua ada dalam kondisi sehat dan juga dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan juga tak lupa kita semoga semua diberikan kemudahan dalam segala hal. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita saat ini masih di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Maka pembelajaran masih dilakukan secara daring tanpa adanya tatap muka. Nah, meskipun demikian, kita harus tetap semangat dalam belajar meskipun kita tidak melakukan tatap muka. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 3, masyarakat sejahtera negara kuat. Materi kelas 6 semester 2 pembelajaran pertama. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan juga untuk menekan tombol subscribe pada channel ini supaya tidak ketinggalan materi. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah muatan PPKN, menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bahasa Indonesia menyebutkan gagasan utama setiap paragraf dalam teks non-fiksi. Dan IPS mengidentifikasi upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera. Baik, kita langsung saja ke subtema 3, masyarakat sejahtera negara kuat, pembelajaran pertama. Kamis pagi, tanggal 17 Agustus 2018, Udin beserta teman-temannya mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah. Kegiatan upacara diikuti oleh Bapak Ibu guru, karyawan, serta seluruh siswa. Dalam kesempatan itu, kepala sekolah bertugas sebagai pembina upacara. Upacara tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta jiwa patriotisme pada seluruh peserta didik. Dalam upacara tersebut, kepala sekolah menegaskan bahwa kita sebagai warga negara harus mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta masyarakat Indonesia yang sejahtera. Mengikuti kegiatan upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia atau Proklamasi Kemerdekaan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan mengikuti upacara tersebut, akan tumbuh rasa cinta pada negara. Selain itu, kamu akan mengingat perjuangan para pahlawan yang gigih dan pantang menyerah untuk mewujudkan negara Indonesia merdeka. Sehingga akan tumbuh rasa menghargai jasa para pahlawan. Sebagai manusia, kamu harus mampu menjalankan tanggung jawabmu kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Nah, kalian bisa mendiskusikan bersama teman kalian yang ada berdekatan dengan tempat tinggal.
Nah, kemudian tuliskan yang kalian ketahui mengenai tanggung jawab pada kolom yang telah disediakan. Sebagai contoh, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan melaksanakan kewajiban. Atau bisa juga tanggung jawab adalah keadaan seseorang menanggung perbuatan yang dilakukan. Nah, itu pengertian dari tanggung jawab. Tentu kalian akan bisa mencari apa itu tanggung jawab berdasarkan pengalaman yang kalian lakukan secara berdiskusi dengan teman kalian. Nah, itu silahkan nanti bisa dicari mengenai arti dari tanggung jawab. Nah, kita sering kali mendengar tanggung jawab. Nah, tapi apa yang dimaksud dengan tanggung jawab dan bagaimana cara kita mengaplikasikannya tanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, kalian di rumah tentu akan ada tanggung jawabnya ketika di rumah kepada orang tua. Nah, kalau kemarin kita berbicara mengenai yang namanya hak, maka di sini kita akan berbicara mengenai tanggung jawab. Nah, selanjutnya kita akan membaca sebuah teks bacaan dengan judul Wujud Tanggung Jawab sebagai Warga Negara. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia di mana masing-masing akan memikulnya sendiri-sendiri. Sehingga tanggung jawab bersifat kodrati. Apabila seseorang tidak bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Setiap warga negara tentunya terikat oleh berbagai aturan, hukum, dan norma yang berlaku di dalamnya. Namun demikian, seseorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan, sehingga harus menghargai dan mencintai negaranya dengan berperilaku penuh tanggung jawab. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara, seperti yang tercantum dalam landasan konstitusional negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai bentuk sikap dan perilaku dapat diwujudkan sebagai cermin dari tanggung jawab warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memahami dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pancasila sebagai nilai luhur bangsa tidak hanya cukup dihafalkan, namun harus diamalkan dalam wujud sikap dan perilaku. Misalnya, menghargai pendapat teman saat diskusi dalam kelas. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila. Selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa merupakan bentuk tanggung jawab warga negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, seseorang harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan, menjauhkan dari sikap dan perilaku diskriminatif atau membeda-bedakan, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia akan menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara juga
merupakan perwujudan dari sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, dapat dilakukan dengan belajar, membaca, menonton berita, memperingati hari-hari besar nasional, dan lain sebagainya. Jika masyarakat Indonesia memiliki wawasan kebangsaan yang luas, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang tangguh, karena warga negaranya memahami dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Masih banyak lagi bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, melaksanakan kewajiban membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera. Tertib membayar pajak berarti melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan hikmat, berarti mencintai dan menghargai negara. Selain itu, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara juga dapat diwujudkan dengan menjadi pelajar yang rajin, pintar, dan berprestasi, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Melestarikan warisan budaya bangsa dengan lebih mencintai budaya leluhur dan mempertahankannya agar tidak tersingkir oleh budaya asing juga merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang terdiri dari 6 paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Gagasan utama dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal serta di akhir paragraf. Gagasan utama ada juga yang terletak di tengah paragraf. Gagasan utama, ide pokok pikiran, memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada dalam kalimat utama. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah kolom yang bisa kita isi untuk menentukan gagasan utama dalam setiap paragraf dan juga letak dari gagasan utama tersebut. Sebagai contoh, paragraf yang pertama gagasan utamanya tentang pengertian tanggung jawab. Letaknya ada di awal paragraf. Nah, sedangkan paragraf yang kedua yang menjadi gagasan utamanya adalah kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab. Letaknya tadi bisa kita lihat lagi di buku paket adalah di akhir paragraf. Kemudian paragraf yang ketiganya yang menjadi gagasan utama adalah tanggung jawab warga negara. Letaknya ada pada awal paragraf. Kemudian di paragraf yang keempat yang menjadi gagasan utama, bentuk tanggung jawab warga negara di tingkat internasional. Letak gagasan utamanya ada pada awal paragraf. Kemudian paragraf 5, gagasan utamanya wujud dari sikap tanggung jawab. Letaknya ada pada awal paragraf. Dan paragraf yang ke-6, gagasan utamanya adalah wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Letaknya ada pada akhir paragraf. Nah, itulah gagasan utama dari setiap paragraf 1 sampai dengan 6 dan juga letak dari gagasan utama tersebut ada yang di awal dan juga ada di akhir setiap paragraf. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, misalkan memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu adalah contohnya. Kemudian yang keduanya, misalkan menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya
dengan penuh tanggung jawab, itu juga contohnya. Kemudian yang ketiga, menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian membayar pajak tepat waktu, ya, yang nantinya juga berguna bagi kesejahteraan bersama, itu sebagai contoh tanggung jawab warga negara. Belum lagi memperbaiki fasilitas umum agar penggunaannya menjadi aman dan nyaman, itu adalah sebagai tanggung jawab warga negara juga. Memperbaiki fasilitas umum. Selanjutnya, memperbanyak lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran, itu tanggung jawab negara. Tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga mempunyai tanggung jawab. Nah, sebagai contoh, kalau kalian sebagai pelajar, tanggung jawab dalam kehidupan sehari-harinya belajar dengan sungguh-sungguh, itu sudah menjadi tanggung jawab kalian sebagai warga negara. Nah, bagaimana kesimpulan tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari jika dikaitkan dengan terbentuknya negara yang kuat dan tangguh? Nah, kesimpulannya bahwa pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dapat mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Oleh karena itu, sebagai warga negara harus baik, ya, agar dapat mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Itu kesimpulan tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Saat Udin dan teman-temannya mengikuti kegiatan upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah, ada pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diucapkan dengan lantang oleh salah satu peserta didik sebagai petugas upacara. Seluruh peserta upacara mendengarkan dengan hikmat dan penuh perhatian. Dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berarti negara memiliki tujuan dan harapan kemudian masyarakat yang sejahtera. Negara selalu berupaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa yang mendorong untuk mencapai masyarakat sejahtera. Banyak upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Upaya yang ditempuh tidak hanya dilakukan oleh negara, namun harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah mengembangkan sikap saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Seperti diketahui bahwa Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan agama. Untuk itu, setiap warga negara harus saling menghormati dan menghargai, karena beragam suku, budaya, dan agama merupakan kekayaan budaya Indonesia. Pemerataan pembangunan juga menjadi upaya untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Pembangunan tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, namun diratakan hingga ke pelosok dan perbatasan wilayah negara Indonesia. Memperbanyak lapangan kerja dan memperbaiki fasilitas umum akan membuat masyarakat Indonesia lebih nyaman dan sejahtera, karena pengangguran akan semakin berkurang dan masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan fasilitas umum. Selain itu, masyarakat juga harus taat dan patuh membayar pajak. Pajak
digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, membayar pajak adalah upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera tadi. Nah, kita bisa mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat. Di antaranya, satu adalah saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saling menghormati antar individu walaupun bertentangan. Kemudian meratakan pembangunan ke seluruh pelosok negeri, itu adalah salah satu bagian untuk mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Yang keempat, membayar pajak tepat waktu yang nantinya juga akan berguna bagi kesejahteraan bersama. Nah, dengan kita membayar pajak, artinya kita sudah ikut serta untuk menyejahterakan bersama. Kemudian memperbaiki fasilitas umum agar penggunaannya menjadi aman dan nyaman. Selanjutnya, memperbanyak lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Nah, itulah upaya dalam mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Nah, anak-anak, itulah materi kita hari ini. Kesimpulannya, hari ini kita belajar mengenai tanggung jawab, kemudian mencari gagasan utama di setiap paragraf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan juga bisa menjadi ilmu untuk kita semua. Sebelum ditutup, tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, serta mencuci tangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.